Hai Kak, kamu ngerasa nggak sih kalau dengar kata cinta tanah air tuh kayak kesan kayak jadul nggak sih? Kayak cuman buat anak SD pas upacara gitu. Hmm, iya banget ya. Langsung Mm-mm, kebayang disuruh nyanyi Indonesia Raya sambil kepanasan mm-mm. di lapangan. Padahal harusnya lebih dari itu kan. Nah itu makanya hari ini di obrolan merah putih kita mau ngebahas emang cinta tanah air versi anak muda 2026 ini tuh kayak gimana ya? Saya Nadia Surapi Putri. Dan saya, Edo Saputra, selamat datang di obrolan yang semoga bikin kalian makin sayang sama Indonesia tanpa harus disuruh-suruh. Oke Kak, menurut Nadia Hmm. atau menurut Kakak deh, cinta tanah air itu apa sih? Jangan jawab hafalan PKN ya. Hmm, buat saya simple sih. Cinta tanah air itu kayak kamu sayang sama rumah kamu. Kamu mungkin kesel sama bocornya, kesel sama tetangga berisiknya, Mm-mm. tapi kamu tetap pulang, tetap benerin, tetap kalau ada yang jelek belain, kalau ada yang jelek-jelekin kan. Iya, setuju sih. Jadi bukan berarti Indonesia harus sempurna, baru kita cinta. Tapi justru karena kita cinta, makanya kita berani kritik biar makin bagus gitu. Tepat banget. Kalau kamu diam aja lihat ada yang nggak beres, itu bukan cinta, itu cuek. Mm, Kayak lihat rumah kotor tapi mm. kamu diemin aja karena eh, bukan urusan saya gitu kan. Nah, banyak yang salah kaprah. Dikira cinta tanah air itu nggak boleh ngeluh. Padahal ngeluh karena peduli. Sama demo yang rusuh tuh beda banget. Oke, kalau gitu aksi nyata cinta tanah air versi anak muda apa saja? Soalnya kalau disuruh bela negara, kebayang langsung disuruh angkat senjata. Nah, itu dia, Kak. Padahal nggak harus segitunya. Sini, Nadia kasih contoh deh. Pertama, berhenti membuang sampah sembarangan. Hmm. Sesimpel itu. Ma, emang kakak nggak mau rumah kakak kotor? Indonesia tuh rumah kita yang kita jaga gitu. Setuju banget. Yang kedua ada lagi nih, bangga pakai produk lokal, nggak harus full dari ujung kaki ke kepala. Tapi pas ada pilihan antara brand luar dan brand UMKM, contohnya Bandung, yang kualitasnya sama kan, kenapa nggak pilih yang Mm-mm. lokal? Duitnya muter di sini juga. Iya, iya sih. Ketiga nih, favorit Nadia, jaga nama baik Indonesia di internet. Kita kan netizen yang paling barbar gitu sedunia. Kalau ada bule tuh nanya di YouTube, Indonesia gimana? Jangan malah kita komen. Negara korup, mending mending pindah. Kritik boleh sih, tapi tahu tempat gitu. Iya bener banget tuh. Dan yang keempat ada lagi nih, paham sejarah dikit, nggak harus hafal tahun, tapi tahu kenapa kita bisa ngopi sambil podcastan gini kan? Karena Mm-mm. ada yang berjuang dulu, biar nggak gampang ke bawah hoax yang memecah belah. Aduh, kita berdua ini udah kayak duta Kemendikbud ya. Bayarannya mana? Tapi beneran, ini hal kecil yang impactnya gede kalau dilakuin rame-rame. Tapi Kak, jujur ya, kadang susah juga cinta tanah air kalau lihat berita korupsi A, polisi B, pejabat C. Rasanya kayak ngapain sih gue cinta? Mereka aja nggak cinta gitu. Saya paham banget tuh, dan wajar kesel. Mm-mm. Tapi balik lagi ke analogi rumah tadi. Kalau di rumah kamu ada anggota keluarga yang nyebelin, masa kamu harus bakar rumahnya? Enggak kan? Kamu marah sama orangnya lah, bukan sama rumahnya. Mm-mm. Wah, ya juga sih. Jadi bedain antara pemerintah atau oknum sama Indonesia sebagai tanah, budaya, dan orang-orang baiknya. Tepat banget.
Cinta tanah air itu seperti maraton, bukan lari sprint. Kita yang benerin pelan-pelan, mulai dari diri Mm-mm. sendiri, dari circle terdekat kita. Jadi buat yang dengerin podcast ini, coba deh minggu ini lakuin satu aja. Beli kopi di warung tetangga atau beresin sampah pas nongkrong. Itu udah bentuk cinta tanah air kok. Oke, segitu dulu obrolan merah putih episode ini. Kesimpulannya, cinta tanah air nggak harus heroik ya. Cukup jadi warga yang nggak nyusahin dan mau bikin baik. Mm-mm. Setuju, karena Indonesia itu bukan cuman punya mereka yang di atas. Indonesia punya kita. Yang lagi dengerin podcast ini sambil rebahan, kita pamit dulu. Saya Nadia Suryabi Putri. Dan saya Desa Putra, sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Merdeka! Merdeka!